Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Moms. Hari ini di hari yang cerah, saya akan memberikan tips dan bagaimana cara untuk cooking atau cara untuk memasak MPASI bubur tim untuk bayi Moms di usia 9 sampai 11 bulan. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak. Oke, yang pertama ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi hari ini sebelum saya mulai, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, saya Deviani Karyani dari Prodi D3 Kebidanan 2019-01-009 dengan mata kuliah yaitu Gizi dalam Kesehatan Reproduksi. Dosen pengampu yaitu Ibu Lucia Ani Kristanti SSIT MKes. Lalu setelah perkenalan saya yang singkat ini, saya akan membocorkan bagaimana teks yang selanjutnya. Yuk kita lihat. Bagi moms yang masih bingung, bagaimana sih cara kita untuk mengatur makanan yang akan dikonsumsi oleh baby? Apakah harus setiap hari kita memberikan nasi? Ataukah harus ASI saja? Bagaimana MPASI-nya? Berhubung ini masih ada yang bingung, saya akan memberikan panduan mengatur jadwal makanan bayi 9-11 bulan. Yang pertama yaitu kita memberikan ASI sesuai permintaan si bayi. Yang kedua ada nasi atau nasi tim lunak, bisa agak sedikit kasar, itu sekitar 2 kali untuk makan siang dan juga makan malam. Yang ketiga ada finger food. Apa sih finger food? Finger food adalah makanan yang kecil-kecil potongannya sehingga dapat diambil sendiri oleh baby. Misalnya seperti potongan buah, sayuran, roti, kentang, dan lain-lain 2 kali sebagai snack dan juga sarapan. Untuk usia 9-11 bulan itu dianjurkan lebih baik kita memperkenalkan sayuran dahulu sebelum buah. Karena untuk memperkenalkan sayur itu nanti akan membuat si bayi lebih enak merasakannya. Jadi nanti bayinya tidak kaget. Kalau buah terlebih dahulu nanti babynya nggak mau kalau mau makan sayuran. Oke, setelah kita tahu panduan jadwal makanan yang tepat, kita beralih cara untuk memilih bahan-bahan makanan. Caranya bagaimana sih? Ya, yang pertama yaitu cara memilih beras yang baik. Yang pertama, beraroma yang segar. Kita cium dulu sebelum kita membeli. Kita cium apakah baunya itu bisa dibilang penguk atau berbau debu-debu atau berbau yang lainnya. Usahakan jangan beli yang seperti itu. Usahakan moms itu membeli beras yang harum baunya, namun tidak harum seperti parfum. Seperti itu untuk menghindari bahan-bahan kimia dan pengawet yang masuk ke dalam beras. Yang kedua yaitu berwarna jernih. Jernih, tidak berwarna buram atau putih yang keburam-buraman. Ketiga itu beras tetap wangi. Itu sama seperti yang poin pertama, beraroma segar. Yang keempat, tidak ada benda asing. Usahakan beli beras yang sudah bersih, tidak terdapat batu kecil atau kerikil ataupun sisa-sisa kulit dari beras. Yang kelima, tak banyak patahan. Tidak banyak patahan yang ada dalam beras. Kita lihat, kita genggam, kita lihat apakah berasnya itu banyak yang utuh, butirannya itu utuh, atau ada banyak yang patah. Usahakan kita membeli yang butirannya itu masih utuh, jadi kandungan gizinya masih tetap terjaga. Yang keenam adalah beras akan terus
cita rasa pulen saat dimasak. Jadi kita bisa memastikan saat kita masaknya apakah berasnya itu atau nasinya itu pulen ataukah terasa tidak pulen. Jadi kita bisa melihat dan membandingkan mana nasi atau beras yang baik, mana yang tidak. Untuk selanjutnya bahan makanannya yaitu tips memilih wortel yang baik. Yang pertama, kita pilih wortel dengan kondisi yang baik dan segar. Saat nanti kita ke pasar seperti saya, kita bisa memilih wortel mana yang baik. Usahakan itu wortel yang masih terasa, yang masih berwarna orange, masih segar, tidak layu, tidak terasa lembek-lembek seperti itu. Yang kedua, kita perhatikan bentuknya, moms. Untuk bentuknya usahakan itu masih terlihat utuh, tidak ada yang potel, tidak ada yang bolong seperti itu, untuk menghindari adanya ulat ataupun organisme-organisme lain yang berada pada wortel. Untuk yang ketiga, kita pilih wortel yang mendapatkan rasa yang manis, karena biasanya wortel yang muda itu rasanya emang manis, moms. Untuk yang keempat, kita harus menghindari memilih wortel dengan noda atau retak, daun yang layu, tekstur lembek seperti tadi yang saya jelaskan, atau seperti karet. Jadi pilihlah yang masih kaku, masih fresh, warnanya masih fresh, bentuknya dan teksturnya. Atau wortel yang bagian hijaunya telah terbakar matahari di bagian atasnya. Seperti itu, moms. Untuk bahan makanan yang ketiga, tips memilih tempe yang baik. Untuk tempe yang baik, kita harus pilih tempe yang masih segar dan baru. Jadi saat kita membelinya, kita bisa melihat dan mengidentifikasi, oh ini tempenya masih baru dari penjualnya, bukan tempe yang masih kemarin lama seperti itu. Untuk yang kedua, pilih tempe yang memiliki serabut berwarna putih, tidak hitam atau tidak berwarna gelap. Serabut yang berwarna putih itu tandanya tempe yang masih baru, moms. Jika warnanya itu sudah hitam ataupun berwarna gelap, itu tempenya sudah berhari-hari dan itu menuju ke proses pembusukan. Untuk poin yang ketiga, kita harus menghindari pilih tempe dengan keadaannya berbau dan berlendir. Seperti yang saya bilang tadi, selain berwarna hitam dan gelap, tempe dengan bau dan juga berlendir itu tandanya sudah menuju ke proses pembusukan. Jadi usahakan jangan memilih tempe yang seperti itu untuk kita masukkan ke bahan makanan untuk baby. Yang keempat, pilih dan beli tempe yang berwarna putih. Itu sama seperti poin yang kedua, namun ini usahakan memang benar-benar tempe yang bagus, bentuknya juga bagus, dan juga tempenya itu tidak masih dalam bentuk kedelai utuh. Kan ada tuh yang tempe yang berbentuk kedelai utuh masih belum terjadinya penjamuran pada bagian tempenya. Jadi usahakan beli tempe yang sudah berwarna putih. Oke, untuk episode selanjutnya yaitu kita beralih ke how to cook, yaitu bagaimana cara kita memasaknya. So I'm cooking with moms, jadi saya akan memasak bersama moms. Langsung saja kita simak, yaitu ingredients. Untuk bahan-bahannya, kita memerlukan yang pertama adalah nasi yang sudah kita masak, seperti yang terlihat dalam gambar. Yang kedua ada 1 telur, 1 butir telur. Yang ketiga ada tempe, ini sudah dicincang. Yang keempat yaitu ada wortel. Yang kelima ada bawang putih. Yang keenam ada minyak goreng, bisa minyak goreng apa saja. Yang ketujuh ada air putih matang sekitar 450 ml atau sekitar 1 gelas besar dan
1 gelas besar lagi, namun airnya setengah, sekitar seperti itu. Oke, let's go cooking, moms. Oke, yang pertama kita panaskan minyak goreng, moms. Kecilkan apinya ya, biar tidak gosong. Lalu kita tumis bawang putih yang sudah kita cincang seperti itu. Lalu kita masukkan tempe yang sudah kita cincang halus kecil-kecil. Kita aduk-aduk biar tercampur dengan bawang putihnya. Nah, seperti itu mom cara mengaduknya. Lalu setelah itu kita masukkan wortelnya. Wortelnya juga diparut ya moms dengan parutan keju yang kecil seperti itu untuk mudah dicerna oleh baby. Kita aduk-aduk kembali seperti itu. Usahakan jangan menyisakan ya seperti saya. Lalu kita masukkan telur satu saja, kita aduk-aduk, masukkan nasi dan juga 1,5 gelas air. Ini untuk porsi 3 kali makan ya. Kita lihat, ini bisa ditambahkan ayam ya moms untuk sebagai kaldu yang alami tanpa penyedap rasa. Oke, ini sudah matang, kita angkat ayamnya. Lalu kita aduk-aduk. Nah, terlihat sangat enak ya moms. Semoga nanti saat moms mencoba di rumah, bibinya akan suka. Oke, kita aduk-aduk, biarkan airnya itu mulai surut. Sudah terlihat kan mulai mengental dan juga teksturnya juga terlihat kasar ya mom, agak kasar agar nanti cocok buat bayi umur 9-11 bulan karena kan juga mau pertumbuhan untuk giginya seperti itu moms. Nah, setelah itu terlihat surut kan, kita matikan kompornya. Lalu kita masukkan garam secukupnya untuk penyedap rasanya juga. Jangan tambahkan penyedap rasa lainnya ya moms. Kita aduk-aduk agar campur. Ini adalah platingnya seperti ini. Bisa ditambahkan keju sesuai selera. Oke, itu dia videonya saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk moms dan juga si baby. See you.